Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Busairi, mata'an Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah pondok pesantren Ainal Yakin insyaallah diberikan semua santri-santri watinya diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada fadilatus sayyid al-habib al-mahbub Al-Habib Fahmi Al-Attas, wabil khusus kepada seluruh hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بوسع الكرم. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا الظن فيك
يا رجاح الإيمان يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مدوه يا واسع الكرم الصلاة دائم على النبي بن هاشم أدمى وقيم بالعباد سهران يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم. Alhamdulillah Rabbil. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dengan kemuliaan Allah izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap ridha Allah, yang insya-Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita duduknya di dalam majlis yang mulia, kecuali keluar dari lisan kita kecuali hanya pembacaan dan syukurnya kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau enggak ada acara begini kita lagi ngapain jam segini? Tidur. Ada yang tidur, ada yang main gapleh. Ada. Bukan orang sini, orang sana. Saya tanya aslinya mana? Ya dekat-dekat sini. Ada lagi sesuatu yang menjalankan aktivitasnya dalam bentuk kemaksiatan. Lihat Sultanul Aulia yang dikatakan di dalam setiap karangan-karangan para salafun salihun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya semasa hidupnya memberikan manfaat kepada kita, tapi setelah tiada pun masih memberikan kemanfaatan buat kita. Contohnya di hari ini kita kumpul dengan penuh cinta ke hadapan Allah. Alhamdulillah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita kenal sebagaimana beliau seorang wali min awliyaillah, raja para awliya yang memberikan manfaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu karangan kitabnya yang sering kita baca, dikatakan di dalam kitab tersebut judulnya atau tema daripada kitab tersebut yang dikatakan kitab Basyairul Khairat, salawat pembuka setiap apapun yang kita butuhkan. Di dalam kitab itu dikatakan saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di zaman ada seorang anak-anak memiliki kawan yang sedang bermain di saat itu di tanah lapang. Lalu saat di mana anak tersebut sedang bermain, dengan asyiknya mereka bermain, terdengar suara gemuruh. Dikatakan di dalam riwayat seakan-akan akan ada badai saat itu. Lalu anak ini mengatakan kepada kawannya, "Wahai kawanku, ayo kita pulang. Jangan lama-lama di tempat ini. Sebentar lagi, tidakkah kau lihat badai pasir begitu sangat besar di hadapan kita?" Lalu beliau sahabatnya mengatakan, "Wahai saudaraku, wahai kawanku, itu bukan badai pasir." Lalu apa yang membuat tumpukan pasir begitu besar, debunya begitu tinggi? Apa jawaban sahabat tersebut? Sesungguhnya itu adalah rombongan murid dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ingin mengawal Syekh Abdul Qadir Jailani untuk memberikan ilmunya. Saat di mana beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah meninggal dunia, dan di mana anak kecil tersebut beranjak dewasa, hidup dengan penuh kemaksiatan,
tidak pernah ibadah kepada Allah, jauh dari para alim ulama, tidak pernah mendapatkan satu ilmu yang manfaat kehidupannya di dunia. Maka tatkala beliau kembali kepada Allah, saat malaikat bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka, enggak bisa jawab. Contoh, ibu bapak kalau ditanya malaikat begitu kira-kira bisa jawab apa enggak? Maaf, kalau di dunia kita bisa jawab, kalau di akhirat bukan urusan kita. Apalagi di alam kubur, di alam kubur yang ngejawab amal ibadah kita. Lalu anak ini mengatakan, saya enggak bisa jawab, cuman saya butuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, katanya. Disebut Syekh Abdul Qadir Jailani sampai Allah mengizinkan Syekh Abdul Qadir Jailani datang. Lalu dikatakan, apakah kau kenal denganku? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, iya, aku mengenalimu. Apakah kau muridku? Bukan. Engkau pernah beribadah bersamaku? Bukan. Lalu engkau pernah duduk bersamaku? Tidak. Engkau pernah makan bersamaku? Tidak. Lalu bagaimana engkau mengenalku? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya aku kehidupan dalam kemaksiatan kepada Allah, tapi aku pernah melihat engkau beserta rombongan. Tidak terlihat untanya, tidak terlihat kudanya, yang terlihat hanya butiran-butiran debu yang menumpuk sampai tinggi. Lalu kawanku mengatakan itu adalah rombonganmu saat di mana engkau ingin memberikan ilmu di tempat yang lain. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya Allah, saksikanlah bahwa beliau adalah salah satu yang pernah melihat bagaimana debu murid-muridku yang akan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itu juga mendapatkan syafaat dari Allah lewat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debunya aja dapat memberikan manfaat buat kita. Bagaimana kita duduk di dalam tempat ini memperingati acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan Allah berikan kita izin, Allah mendapatkan kita dalam keadaan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, seraya iman kita sampai menyambung kepada Allah Subhanahu. Kalau Sultanul Auliya-nya aja begitu, gimana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya mau tanya, cinta enggak dengan Nabi? Besar atau kecil? Gombal. Benar cinta. Subuh jam berapa tadi? 6. Ada yang qadha. Ada yang jam 8 ada. Itu subuh apa duha? Kalau aulianya aja begini, gimana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabinya baik, memberikan manfaat buat umat. La ilaha illallah. Kalau kita bilang ni kumpulnya kita ini karena izin dari Allah. Kalau bukan karena izin dari Allah, kita nggak akan dikumpulin. Ngapain jauh-jauh datang sampai ke Lampung? Cuman hanya datang, duduk, mendengar, lalu tidak diamalkan ilmunya.